Pemirsa, Komisi 3 DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan kita akan langsung mengikuti jalannya rapat antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR. Di belakang aku kenapa? Emosi massa akan muncul dan akhirnya akan terjadi timbul korban. Oleh karena itulah kemudian Kapolda Metro Jaya dan Kapolda-Kapolda lain memberikan maklumat, menghimbau mereka untuk tidak melakukan mendukung aksi di Jalan Sudirman Tamrin. Kami pun sudah menyampaikan kepada mereka, pada publik, bahwa kalau terjadi aksi Tamrin Sudirman, meskipun alasannya sholat Jumat, nanti akan jadi presiden buruk. Karena nanti setiap saat, setiap Jumat, semua unsur akan kacau Jakarta. Bukan hanya Jakarta, nanti semua daerah juga dalam protokolnya dipakai alasan sholat Jumat, ujung-ujungnya demo. Dan itu akan bisa ditiru juga di daerah lain yang bukan mayoritas Islam. Di NTT, Papua dengan alasan KKR, di jalan raya, jalan protokol, dan itu presidennya adalah di Jakarta tadi. Oleh karena itulah kami melarang cukup keras untuk tidak menghendaki dan tidak akan pernah mengizinkan atau menyetujui kegiatan sholat Jumat di Tamrin Sudirman. Nah, di samping itu, kami juga sudah mulai mendapatkan indikasi adanya kelompok yang ingin memanfaatkan kelompok jumlah mobilisasi massa itu untuk kepentingan agenda politik mereka sendiri. Kepentingan agenda politik mereka sendiri mulai dari, mohon maaf, isunya lah mengenai kembali ke UUD 45, kemudian bicara mengenai masalah hal-hal lain, masalah alasan penyelamatan kebangsaan. Tapi caranya adalah dengan cara menduduki paksa gedung DPR MPR. Caranya pengerahan massa, menghijack, mengambil massa di NPF, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan sidang istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya adalah pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Ini sudah kita mendapatkan dari kegiatan-kegiatan intelijen kita. Oleh karena itulah pada kesempatan di Mabes Polri saya menyampaikan bahwa ada indikasi permufakatan jahat menuju makar. Tentu kritik terhadap pemerintah bukanlah sesuatu yang tabu, dan itu boleh menyampaikan aspirasi apapun juga sepanjang dilakukan secara koridor hukum. Silakan sebetulnya kalau ingin datang ke DPR sebagai rumah rakyat menyampaikan aspirasinya ke komisi tertentu atau bagian-bagian tertentu, tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional bagi Polri. Nah, untuk itulah kami mau melihat gerakan-gerakan itu dan pernyataan itu kami sampaikan. Dan kemudian sebetulnya sekali lagi pernyataan itu bukan ditujukan kepada masyarakat yang betul-betul murni menyuarakan tuntutan proses hukum terhadap saudara Basuki Cahayapurnama. Saya sudah berapa kali-kali mengklarifikasi itu, tapi sebetulnya adalah memberikan message kepada kelompok-kelompok yang memiliki agenda lain dengan menghijack kelompok-kelompok massa dari GNVF pada saat mobilisasi untuk kepentingan agenda politik mereka sendiri. Sebetulnya adalah berusaha untuk menyampaikan pesan itu bahwa kami tahu Anda, kira-kira begitu. Tolong hentikan. Jangan manfaatkan masa GNPF yang murni. Urusannya adalah masalah tuntutan proses hukum.
Saudara Basuki Cahayapurnama. Kalau untuk masalah proses hukum Saudara Basuki Cahayapurnama, kami dari Polri komit untuk proses hukum. Nah, kemudian itu sudah kita buktikan. Nah, kami melihat bahwa upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang punya agenda politik ini cukup intens mengkooptasi GNPF, sehingga kami membangun dialog dengan GNPF. Bapak-bapak ini melakukan kegiatan 212 dalam rangka untuk tuntutan Saudara Basuki Cahayapurnama atau untuk melakukan ikut dalam upaya menduduki DPR dan kemudian agenda politik yang lain, agenda politik nasional. Mereka menyatakan komitmen tidak. Kami hanya urusannya satu isu, yaitu proses hukum. Oke, kalau begitu jangan gunakan jalan DPR, jalan Sudirman Tamrin. Kenapa? Kami sudah juga membaca. Kalau mereka menggunakan jalan Sudirman Tamrin dengan jumlah massa yang besar, ekornya nanti akan ada di DPR MPR. Ekornya nanti akan masuk sampai Semanggi, sampai ke Patung Senayan, belok dia ke depan Mulia dan seterusnya, sampai ke belakang DPR. Yang berikutnya nanti naik Semanggi sampai dengan depan MPR. Dan itu akan trigger sedikit saja akan mudah sekali. Jumlah massa yang besar itu akan rawan sekali. Oleh karena itulah dengan dialog dan melalui upaya-upaya keras kami lakukan di semua wilayah maklumat kita sampaikan agar tidak mengikuti kegiatan itu dan bahkan melarang. Memang kita juga disampaikan ada pasal 18 Undang-Undang 998 yang menyampaikan bahwa melarang atau menghalang-halangi kekerasan, ancaman kekerasan, unjuk rasa yang sesuai aturan hukum dapat diancam 1 tahun. Tapi memang ada unsur yang paling penting, yaitu unsurnya sesuai aturan hukum. Nah, bagi Polri itu melanggar pasal 6 kalau dilaksanakan di Jalan Tamrin Sudirman, karena itu pasti mengganggu ketertiban publik dan mengganggu hak asasi pemakai jalan lainnya, mengganggu ketertiban umum, pasti akan memacetkan Jakarta. Oleh karena itu maklumat larangan kita lakukan dan semua PO bus kita minta untuk tidak turut serta karena kalau mereka mengakomodir sama saja dengan turut serta ikut melakukan pelanggaran, sehingga PO bus semua juga tidak mengakomodir. Ini yang kita lakukan dan itu kemudian kita imbangi dengan dialog kepada GNPF yang murni. Memang mereka niatnya adalah untuk menuntut proses hukum Saudara Ahok. Setelah melalui dialog yang cukup intens kami lakukan dengan para pimpinan GNPF, ya, bukan berkolaborasi tapi berdialog. Karena memang kewajiban dalam Undang-Undang 998 unjuk rasa setelah mereka ajukan, Polri wajib melakukan komunikasi apa tujuannya, arahnya bagaimana, sistem pengamanannya bagaimana, dan seterusnya. Itu dalam undang itu sejumlah pasal mewajibkan kepolisian untuk itu. Sehingga akhirnya kita lakukan dialog dan kita akhirnya sebetulnya dari Polri minta mereka tetap di Istiqlal saja, sholat Istiqlal. Tapi jawaban dari mereka ini masa akan besar. Kalau di Istiqlal 411 saja itu sudah banyak yang terinjak-injak lain-lain. Sehingga mereka mengatakan kalau saat ini dilaksanakan di Istiqlal kegiatan itu, Bapak yakin, Pak Kapolri yakin dan berani tanggung jawab tidak kalau nanti terjadi injak-injak segala macam, dorong-dorongan, ada yang meninggal? Lebih baik tempat terbuka, mereka sarankan. Sehingga akhirnya kita sepakati tempatnya adalah di Monas. Pertimbangan kita di Monas, tempat ini cukup luas, bisa menampung. Kemudian yang kedua, lebih mudah untuk dikontrol. Dan yang ketiga, kepentingan mereka, taktik yang sudah kita pelajari, bahwa mereka
ada pihak-pihak yang akan menghijack mereka untuk dibawa ke DPR, itu akan jauh. Dan kita masih punya cadangan sekat-sekat di beberapa tempat. Ini akhirnya kita akomodir, namun kita meminta kepada mereka meyakinkan bahwa kegiatannya adalah ibadah, yaitu ibadah yang murni, bukan seperti 411. Kalau 411 sholat Jumatnya digunakan sebagai tempat untuk kumpul. Selesai sholat, kumpul, baru bergerak orasi. Nah, di sini kami minta settingnya adalah murni ibadahnya. Jadi sholat Jumat itu adalah menjadi klimaks daripada kegiatan itu. Nah, sehingga akhirnya mereka setuju kegiatan itu menjadi aksi bela Islam ketiga, meskipun tagline-nya penjarakan Allah, tapi zikir dan doa bersama demi keselamatan negeri. Nah, ini menjadi lebih soft. Nah, kemudian kegiatannya adalah pertama zikir, kedua adalah tauziah. Memang beda-beda tipis, kita paham antara tauziah sama orasi itu beda-beda tipis. Ya, tapi ya sudahlah, kita kasihlah supaya sudah jauh-jauh masa nggak mengeluarkan isi hatinya gitu. Kemudian ketiga adalah doa. Yang keempat, puncaknya adalah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, sebetulnya saya beri kesempatan mereka sampai jam 4. Maksimal jam 4, karena kami punya waktu spare 2 jam sebelum malam, yang rawan malam. Tapi hebatnya teman-teman GNVF, tidak Pak. Kami juga tidak ingin trauma seperti peristiwa kemarin. Itu menodai agama Islam. Kami ingin betul-betul menyampaikan aspirasi. Kalau sudah sulit kepada negara, aspirasi kami kepada Tuhan gitu. Wah, lebih bagus saya bilang gitu. Sehingga akhirnya mereka bilang tidak perlu sampai jam 4, tapi cukup sampai jam 1. Jadi Polri punya waktu, kita sama-sama punya waktu 5 jam untuk mencairkan. Dan itu kesepakatan itu kita bangun dan konferensi pers bersama. Kalau ada konferensi pers bersama, ada... Yaitu tadi rapat dengar pendapat antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Komisi 3 DPR. Dalam paparannya tadi, Kapolri menyebutkan mengenai laporan evaluasi mengenai aksi pada 2 Desember lalu, di mana sebetulnya pada saat itu polisi menemukan indikasi kelompok yang ingin menggunakan aksi pada 2 Desember itu untuk kepentingan politik sendiri dengan agenda adalah menduduki gedung DPR MPR. Nanti tujuannya adalah untuk memaksakan adanya sidang istimewa yang ujungnya pada pemakzulan presiden. Oleh karena itu, sebelum kemudian aksi 2 Desember, Kapolri ataupun polisi telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar acara di 2 Desember itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada demo, tapi lebih mengutamakan pada ibadah ataupun memanjatkan doa untuk kepentingan bangsa dan juga negara.